Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Eka Permana, mantan karyawan Aerofood dan NHU. Nama saya Dodi Haryadi, mantan pekerja PT Aerofood ACS dan PT NHU. Saya mantan pekerja PT NHU dan PT Aerofood Indonesia. Sandra Ferdian. Nama saya Nanang Kosim, ex karyawan NHU, Departemen Bakery. Nama saya Usan Susanto, mantan pekerja PT NHU yang ada di Aerofood Indonesia. Saya bekerja di PT NHU selama 5 tahun. Saya bekerja di PT NHU sekitar 5 tahun. 5 tahun lebih, Pak. 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun. Job desk saya di equipment setup dan hasilnya untuk pelaratan penumpang alat makan. Di bakery, pertama saya store lalu membuat roti dari roti awal sampai jadi didistribusikan kepada beberapa airline, terutama airline Garuda Indonesia. Saya bekerja di Departemen Equipment Setup, menyiapkan peralatan makan untuk penerbangan Garuda Indonesia. Salah satunya menyiapkan menu-menu dokumen dan juga alat-alat makan lainnya. Saya bekerja itu menyiapkan segala properti pesawat. Yang utama itu pembekalan pesawat untuk makan, untuk terbang, dan segala macamnya itu. Saya khusus di Garuda Indonesia untuk internasionalnya. Job desk yang saya kerjakan untuk meal prepare tree setup untuk penerbangan Garuda Indonesia di bagian domestik. Sangat besar sekali, terutama kita kan sudah mempunyai anak dan mempunyai istri. Sampai-sampai saya bekerja di jalan, yang penting pekerjaannya itu halal, menjadi seorang ojek online. Oh, sangat besar sekali, Bapak. Dampak pemecatan kepada saya itu terutama kebutuhan di rumah tangga saya itu sangat mempengaruhi, terutama dari bayaran sekolah anak saya yang tertunda, dan juga token listrik juga kadang suka utang begitu. Itu dampak dari keluarga saya. Tuh. Pertama dari segi ekonomi dan keuangannya. Kesulitan kalau buat diri saya sendiri selama saya di PHK itu sulit untuk mencari pekerjaan lainnya penggantinya dan dampaknya sangat berdampak sekali untuk perekonomian keluarga saya. Salah satunya itu kadang suka kehabisan beras, kadang posisi waktu saya dipecat pun anak saya nyusu, kadang kita harus pinjam-pinjam untuk disusu gitu, Pak. Dampaknya ini luar biasa dampaknya ini ekonomi untuk keluarga kita, menghidupi anak dan istri. Terus juga mencari pekerjaan setelah PHK itu sulit itu. Oh, tentunya sangat besar sekali pengaruhnya, Pak, karena dengan tidak diberikannya pesangon kepada kami sebagai korban dari PHK sepihak, tentunya yang tadi saya jabarkan berpengaruh pada keluarga kami. Tentunya dari segi pendidikan anak saya tertunda, pembelian token listrik saya yang kadang beli, kadang tidak, kadang saya pinjam uang dengan orang tua gitu. Sangat besar sekali, Pak, itu. Dampaknya bagi keluarga saya dari segi ekonominya. Ada sebenarnya kadang kalau pengen saya tuh kalau dapat pesangon itu saya pengen dagang kecil-kecilan lah gitu kan. Nah, sambil saya dagang itu kan saya bisa mencicil utang-utang yang selama saya di PHK, Pak. Gitu, karena kemarin kan kita kalau nggak utang pinjam kita nggak bisa makan gitu. Untuk uang pesangon ini menurut saya bertele-tele urusannya panjang, jadi gimana hitungannya harusnya kalau memang cepat kita kan udah bisa persiapan untuk
ya mencari nafkah ke depan itu untuk usaha atau yang lain-lainnya. Memang saya ingin cita-cita saya, istri saya maupun saya untuk berdagang ya. Akan tetapi di sini hak saya belum terpenuhi oleh pihak koperasi. Kalau untuk saya pribadi, saya sangat berani karena saya memperjuangkan apa yang menjadi hak saya. Gitu. Karena kriminalisasi dalam kasus kayak gini sih hal yang wajar lah. Gitu. Karena kan yang bisa memutuskan kita bersalah atau tidak hanyalah pengadilan. Pak. Jadi buat saya pribadi, terus saya akan perjuangkan sampai hak saya itu saya dapatkan. Kalau untuk hak sih, saya kemarin sebelum ada info seperti ini, saya sudah cerita sama istri. Kalau kata istri mah udah maju terus. Kalau emang untuk hak, kalau emang jalurnya benar, jalanin aja terus, nggak usah takut. Selama masih kita banyak teman. Saya sangat berani untuk mempertanggungjawabkan untuk hak saya. Iya, di sini tentu perjuangan itu ada risikonya tersendiri. Nah, tetapi di sini saya mempunyai Allah yang membela saya, cukup hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan kepada pihak koperasi saya mohon dengan segala kerendahan hati untuk membuka hati secara manusiawi dengan membayarkan hak-haknya kawan-kawan yang telah di PHK. Itu saja. Tanggapan kami ya, dengan adanya upaya kriminalisasi dengan tujuan baik, saya tidak akan takut karena saya menuntut hak kami gitu. Saya akan perjuangkan hak kami karena hak kami itu yang harus dibayarkan dengan PT NHU ya. Kenapa saya harus takut gitu? Karena kebenaran segala-galanya buat kami gitu. Dan rekan-rekan ada yang sebagai korban di pihak NHU gitu.